Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kekuatan Doa. Kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pernahkah di antara kita memiliki permasalahan yang berat dan merasa tidak ada harapan atau jalan keluar? Atau memiliki keinginan dan hajat yang ingin dicapai? Lantas apa yang biasanya kita lakukan? Ya, mungkin berdoa adalah jawabannya. Sebenarnya apa sih itu doa? Kapan sih waktu berdoa yang paling baik? Dan bagaimana sih caranya berdoa? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Insya Allah dukungan antum menjadi amal dan pahala untuk berbagi kepada saya. Pertama, apa sih itu doa? Secara umum doa itu adalah ibadah berupa permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Dalam Islam doa itu sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah SWT. Doa itu juga dapat berarti menyembah dan memohon dikabulkannya suatu permintaan pada Sang Pencipta. Salah satu firman Allah SWT yang menyatakan perlunya berdoa kepada Allah sebagai ketundukan diri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jadi sesungguhnya berdoa itu memiliki banyak keutamaan terutama untuk kita sebagai muslim. Di antara keutamaan itu adalah doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Berdoa berarti menghadapkan hati kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Doa adalah dizikir kepada Allah SWT, merupakan obat bagi jiwa, menghilangkan kesusahan, dan menjauhkan manusia dari dosa. Dengan doa, manusia akan mendapat pengampunan Allah, sehingga jiwanya lebih tenang. Berdoa berarti mengingat Allah, sehingga orang yang tak pernah lupa berdoa adalah orang yang selalu ingat akan Allah. Sedangkan Allah pun ingat pula pada hamba yang berdoa. Kedua, kapan waktu berdoa yang baik? Saya rangkum menurut beberapa ulama hadis, ada beberapa waktu berdoa yang mustajab dibandingkan waktu yang lainnya. Di antaranya, waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan doa orang yang berpuasa. Jadi lisaim, orang yang berpuasa itu memang memiliki doa yang mustajab. Salah satu orang yang dikabulkan doa orang yang puasa. Kedua, setiap sujud salat yang ditunaikan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa dalam sujud salat, itulah waktu seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-Nya. Apakah boleh berdoa di akhir sujud, namun doanya menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama aqrabal 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat antara Rabbul Alamin, Allah dengan hambanya saat sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyak doa. Coba bagaimana cara berdoanya? Para ulama mengatakan sujud dalam doa bukan cuma boleh, sangat dianjurkan. Ketiga, di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ketika banyak orang terlelap tidur, Allah SWT turun pada sepertiga atau penghujung malam untuk melihat hambanya yang memanjatkan doa. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, di mana doa-doa mudah diijabah. Bangunlah di sepertiga malam. Dirikanlah sholat tahajud. Mintalah kepada Allah. Siapa di antara kita yang sedang punya kesulitan, maka Allah akan mudahkan kesulitannya. Siapa yang sedang sempit hidupnya, maka Allah akan lapangkan hidupnya. Dan siapa yang banyak dosa, banyak maksiat, kemudian dia minta ampun di sepertiga malam, dalam sholat tahajudnya, dalam munajatnya, dalam muhasabahnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Keempat, usai menunaikan salat fardu atau wajib jangan langsung beranjak pergi. Sempatkanlah untuk berdoa terlebih dahulu. Inilah waktu mustajab untuk berdoa yang setiap hari umat muslim bisa temukan. Jangan disia-siakan. Yang kedua pertanyaan tadi, selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah,
Di duburnya, penghujungnya sholat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Kelima, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi, di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Di waktu tersebut, kemungkinan doa pasti dikabulkan cukup besar, dan kemungkinan ditolak kecil. Yang ada dalam satu riwayat hadis Nabi, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamati, hadis Nabi. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamat. Dan ini waktunya terbentang antara adzan dengan iqamat. Doa adzan sendiri ada. Doa adzan sendiri ada, Allahumma hadi da'wati tammati wa salatu qa'imati sayyidina Muhammadan sampai selesai. Itu doa adzan. Tapi di samping itu memang ini waktu doa. Karena apa? Ini intidhar sudah dekat dengan sholat. Hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Jadi waktunya terbentang antara adzan dengan iqamat. Ya, ini waktu yang dikabul doanya. Jadi bukan sekadar setelah doa saja. Yang jelas antara adzan dengan iqamat itu adalah waktu yang dikabul doa kita. Sehingga di antara adzan dengan iqamat hendaknya kita setelah kita melakukan sholat qabliyah, maka hendaknya kita berbanyak untuk mengadu memohon kepada Allah karena waktu itu waktu dikabul doa kita. Keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari Jumat yang menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat, la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, ketika hujan turun itulah saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah SWT punya tujuan mendatangkan manfaat dan memberikan keberkahan. Inilah waktu mustajab untuk berdoa dan jangan sampai terlewatkan begitu saja. Kalau sedang turun hujan, nikmatilah. Kemudian berdoalah banyak-banyak. Karena kata Nabi, sintani la turaddani. Ada 2 doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Yang pertama, ketika azan berkumandang. Yang kedua, wa tahtal matar, ketika sedang turun hujan. Maka ketika turun hujan, berdoa banyak-banyak. Karena doa ketika hujan mustajab. Kedelapan adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini dikenal sebagai malam diturunkannya kitab suci Al-Quran ke bumi oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Amalan malam Al-Qadar. Jika kita sudah hadir di malam-malam 10 terakhir Ramadan, maka kondisikan diri kita untuk bisa bangun di malam hari walaupun cuma sebentar. Kedua, siapkan amalan terbaik, setidaknya amalan utama yang ditunjukkan Nabi, yaitu salat. Dan minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, baik dalam sujud ataupun dalam doa-doa pasca salat, kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna untuk keseluruhan. Dan jangan lupa selanjutnya, lakukan semua itu dengan keyakinan kuat kepada Allah dan ketulusan, keikhlasan, tidak untuk yang lain. Terakhir, untuk mendapatkan kenikmatan semua itu, kita harus berusaha untuk fokus. Mencari tempat strategis,
menghidupkan suasana yang nyaman, sehingga kenikmatan ibadah itu akan terasa dalam kehidupan kita. Terakhir, setelah sholat asyar atau sebelum maghrib. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Jadi kalau antum bekerja, itu Allah berikan yang paling bagus rezekinya. Kalau antum belajar, diberikan yang paling utama nilai kebaikannya. Saya tuliskan sejenak untuk menepati janji saya. Setelah itu kita tutup. Allahumma ikfina bihalalika an haramik atau an haramika, boleh dibaca panjang, wa bifadlika. Insya Allah materinya menarik bukan? Kita lanjut ya. Ketiga, bagaimana sebaiknya berdoa dilakukan? Menurut beberapa ulama hadis hendaknya berdoa diawali dengan istighfar, hamdalah, sholawat, dan kemudian berdoa tentang apa yang diminta dan dimohonkan. Ustadz Adi Hidayat. Rumusnya nih, istighfar, hamdalah, sholawat, doa. Ya, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Saya ulang ya. Istighfar, hamdalah, sholawat, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Itu adab. Coba aja lakukan yang 5 ini dengan ikhlas. Ustadz Khalid Basalamah. Sebelum berdoa. Jadi Anda anjurannya pada saat lagi mau berdoa, baca dulu puji Allah Subhanahu wa taala, misalnya minimal Anda mengatakan alhamdulillah. Kalau Anda bisa puji Allah lebih banyak lagi, bagus, gitu kan? Kemudian setelah itu Anda baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fadhalah bin Abid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tapi tidak bersalawat untuk Nabi SAW, maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wathana'i alaihi, thumma yusalli ala nabi, thumma liyad'u ba'du bima sya'. Bila salah seorang dari kalian berdoa, makna salat sini berdoa ya, maka hendaklah yang memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Tadi saya bilang minimal alhamdulillah. Anda boleh puji Allah lebih banyak daripada itu. Kemudian dia membaca salawat untuk Nabi. Kemudian setelah itu dia boleh berdoa apa saja. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Syekh Ali Jaber. Berdoa, contohnya seperti ini. Setiap Anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Boleh diulangi berkali-kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sampai benar-benar merasa di hati. Kemudian bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan doa, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan kepada aku anak yang salih salihah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan di channel saya yang sederhana ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi antum sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum.